Ainung Setia mengabarkan dari Pengadilan Negeri Balai Bandung. Jaksa penuntut umum Muhammad Ihsan, sarjana hukum, dan Majelis Hakim Aldo, sarjana hukum, menggelar sidang peninjauan kembali. Sidang peninjauan kembali atas nama Suryani Latohanda, sarjana hukum, berawal dari Rumah Dinas Kusen Arhanud Cimahi tertanggal 15 Juni 2022. Seorang ibu atau Suryani Latohanda dilaporkan oleh suaminya sendiri dengan tuduhan telah melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri. Padahal kenyataannya ibu ini mendidik putrinya sesuai dengan syariat agama. Itu fitnah. Namun demikian, Suryani Latohanda akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib atau pihak kepolisian dan diproses dan disidangkan di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Namun ternyata setelah sekian dalam pemprosesan, akhirnya Suryani Latohanda menemukan novum yang dijadikan ajuan untuk peninjauan kembali. Laporan di Polda Jabar tanggal 16 Desember 2023 adanya konflik of interest dan pelanggaran HAM terbukti pada sidang kode etik di Polda Jabar dengan kasus KDRT adalah cacat prosedural dikarenakan penyidik yang memproses kasus ini tidak punya kewenangan. Bukti yang dijadikan novum surat kode etik dari Polda Jabar tanggal 29 Oktober 2025 yang menuangkan dengan jelas perbuatan tercela dan memalukan institusi Polri oleh penyidik Polsek Cimahi. Akibat proses penyidikan yang cacat kewenangan dan ditetapkanlah sebagai tersangka dan ditahan dan kehilangan kemerdekaan, kehilangan hak sebagai ibu. Namun demikian, Suryani Latohanda mengajukan PK ini dengan maju sendiri dengan modal percaya dan yakin bahwa Mahkamah Agung akan menilai perkara secara objektif, jernih dan berkeadilan dengan mempertimbangkan fakta hukum, novum yang diajukan serta dampak nyata dari sebuah putusan terhadap kehidupan seorang warga negara yang dan jeritan hati seorang ibu yang diputus dan diponis. Suryani Latohanda, sarjana hukum, menyerahkan sepenuhnya proses dan putusan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan keyakinan bahwa hukum yang ditegakkan secara benar akan selalu bermuara pada keadilan dan pemulihan martabat manusia. Kriminalisasi saya dari polisi, oknum polisi di Polsek Cimahi. Polsek Cimahi. Dan itu sudah saya buktikan saat saya sidang kode etik oleh AKP tersebut, oleh Kanit Reskrim Polsek Cimahi. Apa saya sebut, boleh sebut namanya? Tidak usah. Tidak usah. Ini nama terdakwanya siapa, Bu? Saya sendiri. Oh, Ibu sendiri. Kebetulan saya sendiri. Saya dikriminalisasi oleh oknum TNI dan suami saya yang sekarang kemarin korupsi cerai. Oh. Ya. Jadi saya dikriminalisasi oleh beliau dengan tuduhan Apa? dengan Pasal? tuduhan katanya saya menyiksa anak saya, anak kandung saya. Dan saya di penjara, saya ditahan oleh jaksa tadi yang Ibu lihat tadi. Saya tidak usah sebut namanya. Jaksa penuntut umum Ihsan SH ya. Ya, Muhammad Ihsan SH itu. Sebelumnya itu beliau itu sudah saya sampaikan sebenarnya bahwa kami itu ada di sini itu ada konflik of interest antara penyidik sebelumnya sama saya. Jadi kasus ini itu memang kalau diangkat di publik saya nggak tahu seperti apa, tapi perlu disorot sebenarnya. Wajib disorot karena ini Ibu pernah di dalam, Bu? saya ditahan di hutan. Saya Berapa lama, Bu? Saya totalnya semuanya itu saya 4 bulan 15 hari sesuai dengan putusan. Oh, gitu ya. Jadi saya itu Kasusnya KDRT lah gitu ya. ceritanya Iya. saya itu kan seperti itu ya, digiring masuk di kantor, digiring masuk ke rutan Polsek Cimahi itu. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan.
atas tuduhan aja saya telah melakukan KDRT Terhadap anak. anak, dan saya ditahan Mm-mm. tanpa ditunjukin apa yang saya perbuat, Mm-mm. tidak ditunjukin visumnya, buktinya, saya tidak diperlihatkan. Saya cuma lihat nanti ketika di persidangan, dan persidangan kan saat itu online ya, bukan offline seperti sekarang. Iya, iya. Kalau offline seperti sekarang saya akan barbaran seperti tadi. Ada yang sedikit salah saya nggak mau. Cuman karena online, dan kebetulan online saat itu saya sulit untuk membuktikan bukti yang saya punya, sebab di rutan perempuan Bandung itu ada SOP-nya yang tidak boleh membawa HP kan. Jadi saya tidak bisa dong memakai HP untuk sebagai barang bukti saya. Makanya saya lemah di situ. Seperti itu. Anaknya berapa umurnya, Bu? Jadi saat itu Anak kandung, Bu? anak kandung, anak satu-satunya, saya cuma punya anak satu. Oh, masa Jadi ya? jadi saya itu seorang ibu yang dikriminalisasi. Oh, sama suami yang melaporkan suami Ibu. Yang melaporkan suami saya itu TNI. Siapa namanya, Bu? Sebutan aja. Sebut saja. Iya. Ya, waktu itu pangkatnya Sertu Freddy Martin. Freddy. Dinasnya di perusahaan Arhanud. Nah, saat ini terkait dengan kasus ini saya lagi melaporkan di Denpom 3 Siliwangi. Saya sudah melaporkan dan laporan saya sudah resmi. Tadi saya jadikan novum di situ. Sebab saya menemukan bukti baru. Saya bisa ngomong seperti ini, saya dikriminalisasi karena sudah terbukti di sidang kode etik tanggal 24 April 2025. Terbukti. Tidak ada kata terlambat. Masih ada upaya hukum, yaitu mengajukan PK. Biar Mahkamah Agung harus tahu bahwa ada seorang ibu yang tidak bersalah divonis. Semoga hasilnya adil. Pejuang keadilan Suryani Latohanda sarjana hukum selain dipidanakan digugat secara perdata, yaitu pembagian atas harta Gonogini karena sudah bercerai saat ini. Selain itu, mantan suami yang anggota TNI dilaporkan ke Denpom Cimahi tertanggal 15 November 2025. Demikian Nung Setia mengabarkan dari Pengadilan Negeri Balai Bandung.